berikan kuis ya. Saya harap semua bisa mengikuti. Jangan sampai ada nilai yang kosong. Untuk kuis atau tugas susulan, saya tidak mengakomodasi ya. Artinya nggak ada kuis dan tugas susulan. Jelek banget sih. Jaringan ITERA. Mau buka sekat aja nggak bisa. Oke, selama perkuliahan berlangsung, saya harap semua mahasiswa mengaktifkan kameranya. Oke, slide sudah bisa terlihat? Tidak, Bu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita mulai ya materi di pertemuan kelima. Jadi insya Allah di pertemuan ini kita akan membahas tentang kombinasi linear dari rataan, dari variansi, dan juga dari kovariansi, dan juga nanti ada cara mudahnya untuk menentukan berapa peluang dalam rentang tertentu dengan menggunakan teorema Chebyshev. Oke, jadi kompetisi dasar yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu memahami rumus kombinasi linear rataan, kemudian mampu memahami rumus kombinasi linear untuk variansi, mampu memahami rumus kombinasi linear untuk kovariansi, serta menggunakan teorema Chebyshev. Nah, ini adalah overview ya, atau ini dari materi sebelumnya. Jadi di minggu lalu kita sudah belajar tentang rataan atau ekspektasi yang disimbolkan dengan mu. Kemudian ada variansi atau sigma kuadrat. Kemudian ada juga kovariansi. Nah, ini adalah rumus untuk menentukan rataan. Untuk yang sebelah kanan adalah untuk variabel diskrit. Kemudian ini adalah rumus untuk menentukan variansi, serta ini adalah rumus untuk menentukan kovariansi, baik untuk variabel diskrit maupun variabel konyum. Nah, jadi di hari ini kita akan belajar tentang kombinasi linear untuk ekspektasi ya. Jadi ini rumusnya, kombinasi linear untuk ekspektasi, kemudian ada kombinasi linear untuk variansi, dan juga kombinasi linear untuk variansi. Jadi ini adalah rangkuman materi untuk pertemuan kita pada hari ini. Oke, kita lihat yang pertama, rataan dari kombinasi linear. Jadi rataan dari kombinasi linear, kalau misalnya ada A dan B, di mana A dan B itu adalah merupakan konstanta, maka ini masih ingat E itu apa? Rataan ya. Rataan dari AX tambah B itu sama dengan A dikali rataan X ditambah dengan B. Kalau misalnya AB adalah konstanta, sedangkan X-nya adalah variabel acak. Baik itu kontinu
ataupun baik itu diskrit. Nah, kalian harus ingat bahwa AX itu sama dengan apa. Jadi ingat ya bahwa AX itu sama dengan sigma X Fx ya, kalau variabelnya adalah diskrit. Kemudian AX itu sama dengan integral dari X Fx dx kalau variabelnya adalah kontinu. Oke, nah ini contoh. Misalkan frekuensi mobil sama seperti contoh di pertemuan sebelumnya, misalkan frekuensi mobil yang masuk ke pencucian mobil dinyatakan dalam distribusi peluang seperti ini. Untuk X sama dengan 4, PX-nya sama dengan 1/12, X sama dengan 5, 1/12, dan seterusnya. Nah, misalkan GX itu sama dengan 2X kurang 1, di mana GX ini menunjukkan uang hasil dari pencucian mobil. Berapa rataan dari pencucian mobil tersebut? Nah, minggu lalu kita sudah belajar untuk menentukan rataan dari pencucian mobil yang kita dapatkan 12,67 dengan menggunakan alternatif pertama, yaitu EGX sama dengan E 2X kurang 1. Maka sama dengan X-nya sigma, karena ini diskrit, maka sigma 2X kurang 1. Jadi ininya adalah Fx ya. Gx-nya itu sama dengan, Gx-nya itu sama dengan variabel randomnya, X-nya, kemudian Fx-nya adalah fungsi dari distribusi peluangnya. Jadi 2X kurang 1 sama dengan kita masukkan satu-satu. Untuk X sama dengan 4, jadi 2 kali 4, 8 kurang 1 sama dengan 7 dikali Fx-nya 1/12. Ditambah dengan untuk masukkan nilai X sama dengan 5, 2X kurang 1-nya 9, dan seterusnya. Sehingga diperoleh nilai rataannya adalah 12,67. Nah, sekarang hari ini kita belajar dengan menyelesaikannya dengan menggunakan alternatif kedua, di mana tadi rumusnya kalau misalnya ini A dan B adalah konstanta, maka rataan dari AX tambah B itu sama dengan A dikali rataan X ditambah dengan B. Nah, kita masukkan ke sama dengan kondisinya adalah sama dengan 2X kurang 1. Jadi rataan dari 2X kurang 1 itu sama dengan 2 dikali rataan EX dikurang dengan 1. Nah, kita cari dulu EX-nya. EX-nya caranya sama ya, X dikali Fx. X-nya masukkan nih 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian Fx-nya juga masukkan untuk X sama dengan 4, Fx-nya 1/2, dan seterusnya sampai untuk X sama dengan 9 ini Fx-nya adalah 1/6. Sehingga diperoleh EX-nya sama dengan 6. Maka kita masukkan setelah dapat 1/6 nilai X-nya, maka kita masukkan 2 dikali 4, 1/6 dikurang dengan 1, itu sama dengan 38/3. Atau kalau misalnya kita buat menjadi bilangan desimal, maka menjadi 12,67. Sama hasilnya dengan menggunakan alternatif pertama. Oke. Jadi mana kira-kira yang lebih mudah dengan menggunakan alternatif pertama atau kedua? Jadi bebas ya, terserah kalian yang mana yang paling mudah. Jadi cara dengan alternatif kedua adalah kita mencari rataan dari kombinasi linear. Oke, bisa dipahami kira-kira? Dari jumlah dan selisih dua variabel random. Nah, tadi untuk yang kombinasi linear. Nah, sekarang adalah untuk jumlah dan juga untuk selisih. Kalau jumlah berarti ditambah, kalau selisih berarti dikurang. Nah, nilai rataan dari jumlah atau selisih dua fungsi variabel random adalah jumlah atau selisih dari nilai rataan dari fungsi tersebut. Jadi kalau misalnya kita mau mencari rataan dari Gx ditambah Hx,
Oke, sorry tadi internetnya terputus. Oke, sudah bisa kelihatan slide? Lihat Bu, Suara saya kedengaran? dengar Oke, Bu. kita lanjutkan ya. Nah, contoh permintaan minuman dalam liter. Oke, permintaan minuman dalam liter per minggu dinyatakan dalam fungsi variabel random Gx sama dengan X kuadrat ditambah X dikurang 2. X mempunyai fungsi densitas, Fx fungsi densitas aan dari permintaan minuman tersebut. Nah, oke ya, jadi ini solusinya. Jadi tadi fungsi densitasnya diketahui dalam soal adalah seperti ini. Fx 2x kurang 1 untuk nilai x sama dengan 1 sampai 2, kemudian 0 untuk nilai x yang lainnya. Nah, tadi fungsi dari gx-nya adalah x kuadrat ditambah x dikurang dikurang 2. Nah, kalau misalnya kita menggunakan teorema untuk rataan, ini ya, jadi rataan dari jumlah, kemudian rataan dari selisih, itu sama dengan rataan, cari dulu rataan variabel satu, kemudian dijumlahkan atau dikurangkan dengan rataan dari variabel ke variabel kedua. Nah, ini juga eh, kita bisa lakukan hal yang sama. Jadi ini kan kita mencari rataan dari x kuadrat ditambah x, bisa cari dulu berapa rataan nilai x kuadrat, kemudian dijumlahkan dengan rataan x, kemudian dikurang dengan 2. Jadi EGX sama dengan EX kuadrat tambah X kurang 2 itu sama dengan EX kuadrat ditambah dengan EX dikurang dengan E2. E2 itu sama dengan 2 ya, karena ini tidak ada variabel randomnya. Nah, pertama kita cari dulu nilai EX. Jadi EX itu karena ini adalah fungsi kontinu, distribusi peluangnya adalah kontinu, maka kita integralkan. Integral X Fx ya. Jadi X Fx-nya adalah 2 dikali dengan X kurang 1 dx. Nah, 2-nya itu bisa kita keluarkan karena dia merupakan konstanta. Kemudian X-nya kita kalikan dengan X kurang 1. Sehingga 2 integral dari X kuadrat kurang X dx. Nah, kita integralkan. Cara pengintegralannya adalah seperti seperti ini ya. Sangat mudah sekali. Ini udah ada dijabarkan juga dalam slide. Kemudian dapat hasilnya adalah untuk EX 5 per 3. Nah, selanjutnya setelah dapat EX, kita cari lagi EX kuadrat. EX kuadrat itu maksudnya adalah X-nya kita kuadratkan, kemudian dikali dengan Fx, kemudian integralkan dengan dx. Jadi EX kuadrat sama dengan integral dari X kuadrat dikali dengan Fx-nya, di mana Fx-nya adalah 2e kurang 1 kali dengan dx. Sama caranya, duanya kita bisa keluarkan, kemudian E kuadratnya kita kali dengan E kurang 1 sehingga dapat E pangkat 3 kurang E kuadrat, kemudian integralkan terhadap dx, dapat hasilnya 17 per 6. Nah, setelah dapat EX dan EX kuadrat, maka kita bisa cari nilai dari rataan dari X kuadrat ditambah X dikurang 2. Jadi ini kan sama dengan EX kuadrat ya, di mana EX kuadrat itu sama dengan 17 per 6. Kemudian ditambah EX adalah 5 per 3 dikurang dengan E2. E2 adalah sama dengan 2. Sehingga dapat hasilnya adalah 5 per 2. Oke, bisa dipahami? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada kira-kira? Bisa dilanjut? Suara saya masih kedengaran?
Oke, Masih, Bu. eh, kalau ada silakan ya ditanyakan. Tidak ada, saya lanjutkan. Kemudian kita lihat rataan dari kombinasi linear variabel random untuk menghitung rataan dari jumlah dan selisih dua fungsi variabel random ya. Jadi ini kalau yang sebelumnya kita di teorema sebelumnya kita em, mm, kita belajar bagaimana untuk menentukan selisih atau jumlah rataan rataan dari jumlah atau selisih dari satu variabel random. Nah, sekarang gimana kalau misalnya variabel randomnya ada dua. Contohnya adalah X dan Y. Nah, nilai rataan dari jumlah atau selisih dua fungsi variabel random X dan Y adalah jumlah atau selisih dari nilai rataan fungsi tersebut. Jadi, E, G yang mana G-nya itu merupakan fungsi dari X dan Y ditambah atau dikurang dengan H yang merupakan juga fungsi dari X dan Y itu sama dengan EGXY ditambah atau dikurang dengan EHXY. Nah, kemudian untuk sifat rataan dari variabel yang saling bebas ya. Kalau untuk variabel yang saling bebas, contohnya adalah XY adalah dua variabel random yang saling bebas, maka EXY itu sama dengan EX dikali dengan EY. Kalau tidak saling bebas, ya tidak bisa. Nah, ini contoh diketahui rasio gallium terhadap arsenet tidak jadi ini fungsi X-nya adalah rasio gallium terhadap arsenet. Kemudian fungsi Y-nya adalah fungsi wafer gallium arsenet ya. Nah, jadi X dan Y itu tidak mempengaruhi. Jadi variabel saling bebas. Jadi diketahui rasio gallium terhadap arsenet tidak mempengaruhi fungsi wafer gallium arsenet yang merupakan komponen utama pembuatan microchip. Kalau misalnya X menunjukkan rasio gallium terhadap arsenide dan Y menunjukkan fungsi wafer yang diambil selama periode 1 jam, jadi X dan Y adalah variabel acak independen dengan fungsi kerapatan gabungan, tunjukkan bahwa EX itu sama dengan E dikali EX dikali dengan EY. Fungsinya adalah seperti ini, X dikali dengan 1 tambah 3Y kuadrat dibagi dengan 4 untuk nilai X 0 sampai 2, kemudian nilai Y-nya adalah 0 sampai 1. Nah, untuk selain itu nilainya adalah fungsinya adalah 0. Oke, nah kita cari dulu EXY. EXY adalah kita integralkan terhadap DX dan juga integralkan terhadap DY dengan memasukkan batas-batasnya. Nah, EXY, kalau EX adalah kalau EX sama dengan X FX ya. Nah, kalau EXY itu kan berarti sama dengan apa? Sama dengan Y dikali dengan fungsinya kan? Y dikali dengan fungsinya. Fungsinya adalah sorry, XY dikali dengan fungsi dibagi dengan 4. Kemudian integralkan terhadap DX dan DY. Nah, perempatnya ini atau 1/4 bisa dimasukkan, bisa dikeluarkan karena konstanta. Kemudian kita sederhanakan dulu, XY dikali dengan X dikali dengan 1 tambah 3Y kuadrat, itu kan sama dengan X kuadrat, Y, X kuadrat dikali dengan Y tambah 3Y pangkat 3 ya. Kemudian DX, DY. Nah, ini kita integralkan, hasilnya adalah 5/6. Detail pengintegralannya seperti ini caranya, dapat nilai EXY. Nah, kemudian kita akan buktikan apakah EXY ini sama dengan EX dan EY. Maka kita eh, langkah selanjutnya adalah kita perlu tentukan EX dan tentukan EY ya. Oke, untuk EX berarti kita integralkan X FX atau X GX terhadap DX ya. Kenapa kita nggak sebut FX? FX itu hanya untuk yang variabelnya satu. Kalau yang variabelnya dua, kita ambil GX. Kemudian satu lagi adalah HY. Nah, jadi kita integralkan batasnya untuk X adalah 0 sampai
0 sampai 2. Sehingga kita buat X dikali dengan GX, di mana GX-nya adalah fungsi ini, fungsi dari X, integral dari X 1 tambah 3Y² per 4 terhadap DY. Nah, ini adalah pelajaran minggu keempat ya. Sorry, minggu ketiga kalau tidak salah. Minggu ketiga. Gx sama dengan Fx diintegralkan terhadap dy. Kalau Hy adalah Fx diintegralkan terhadap dx. Nah, dapat nilai x-nya adalah 4/3. Nah, setelah itu kita cari lagi nilai EY. Nah, EY adalah integral dari Y dikali dengan HY. Kemudian diintegralkan terhadap DY, di mana HY ini adalah integral dari Fx terhadap dx ya. Fx terhadap dx dapat nilainya 5/8. Nah, selanjutnya kita masukkan apaksnya 5/6. Oke, yang ini tadi sampai mana ya penjelasannya? Saya nggak tahu apakah sampai akhir. Kalian bisa mendengar?
Oke, yang untuk contoh solusi 419 ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada. Belum, Bu. Oke, sorry ya.
Jaringan ITERA sangat tidak stabil. Oke, untuk solusi 419 ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, baik kita lanjutkan ya. Selanjutnya adalah variansi dari kombinasi linear ya. Variansi dari kombinasi linear variabel random. Nah, untuk menghitung variansi dari kombinasi linear, kalau misalnya A dan B adalah konstanta, maka variansi atau sigma kuadrat dari AX ditambah B itu sama dengan A kuadrat sigma kuadrat sama dengan A kuadrat sigma kuadrat variabel random. Oke, nah kemudian kalau misalnya X dan Y adalah variabel random dengan distribusi peluangnya adalah fx ya, jadi dua variabel random, maka sigma kuadrat atau variansi dari AX tambah BY itu sama dengan A kuadrat sigma kuadrat X ditambah dengan B kuadrat sigma kuadrat Y ditambah dengan 2 AB sigma X sigma X ya. Ini kalau misalnya untuk yang eh, tidak saling bebas ya. Nah, kalau untuk yang saling bebas, maka sigma kuadrat AX plus atau minus BY itu sama dengan yang ininya hilang. 2AB sigmanya hilang. Jadi tinggal A kuadrat sigma kuadrat X, kemudian B kuadrat sigma kuadrat Y. Kalau untuk yang saling bebas. Nah, contoh teorema menghitung variansi. Kalau misalnya X dan Y adalah variabel random dengan variansi sigma kuadrat X sama dengan 2, kemudian sigma kuadrat Y sama dengan 4, dan kovariansi sigma X Y sama dengan minus 2. Hitung variansi dari variabel random Z 3X kurang 4Y ditambah 8. Nah, sesuai dengan teorema yang ini ya, jadi sigma kuadrat AX tambah B itu sama dengan A kuadrat sigma kuadrat. Jadi yang tidak memiliki variabel random maka tidak dimasukkan. Nah, sama dengan ini 3x kurang 4y tambah 8. Nah, karena 8 ini tidak ada variabel randomnya, maka sigma kuadrat Z itu sama dengan sigma kuadrat dari 3x kurang 4y. Jadi 8-nya nggak include. Nah, kemudian 3x kurang 4y ini ya sesuai dengan sesuai dengan eh, teorema yang ini untuk yang saling bebas yang ini, teorema yang ini A kuadrat, sigma kuadrat X, kemudian B kuadratnya dikuadratkan, maka 3E kurang sigma kuadrat dari 3E kurang 4Y itu sama dengan 3-nya ini A-nya itu eh, kuadratkan. Jadi sama dengan 3 kuadrat atau 9 sigma kuadrat X. Kemudian ini minus 4 dikuadratkan juga, tambah 16 sigma kuadrat Y. Kemudian dikurang dengan 2 dikali dengan 3 dikali dengan minus 4 atau ditambah dengan 2 kali 3 kali minus 4 sama dengan kurang 24 sigma XY. Nah, kemudian kita masukkan sigma X kuadratnya sama dengan 2, berarti 9 kali 2, kemudian 9 kali 2 18 ya, tambah 16 sigma kuadrat Y, 16 kali 4 64 dikurang dengan 24 sigma XY sama dengan min 2 ditambah dengan 24 kali 2 48 sehingga hasilnya adalah 130. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk ini? Variansi kombinasi linear untuk variabel random yang tidak saling bebas. Oke, kemudian yang terakhir adalah teorema Chebyshev. Jadi teorema Chebyshev itu digunakan untuk menentukan peluang di
rank tertentu ya dengan memasukkan hubungan antara kovariansi, kemudian eh, apa namanya rataan dan lain sebagainya. Jadi menurut teori Masebishev, probabilitas dari sebarang variabel random X dalam selang K simpangan baku, ingat K itu adalah simpangan bakunya, dari rataan sekurang-kurangnya adalah sama dengan satu kurang satu per K kuadrat. Atau kalau misalnya ditulis peluang dari mu rataan ya, dikurang dengan K simpangan baku, jadi K kali dengan sigma variansi ya, sorry kovariansi, eh, kecil daripada X, kecil dari mu ditambah K sigma. Itu karena sekurang-kurangnya maka nilainya berarti besar atau sama dengan satu kurang satu per K kuadrat. Nah, ini adalah pembuktian dari teorema Chebyshev ya di slide 23 dan 24. Jadi kalian bisa pelajari sehingga nanti akan dapat satu kurang K kuadrat. Nah, selanjutnya contoh untuk soal teorema Chebyshev. Misalkan variabel random X mempunyai rataan mu sama dengan 8, kemudian variansi sigma kuadrat sama dengan 9, serta distribusi peluangnya kita tidak ketahui. Nah, berapa peluang untuk nilai X antara minus 4 sampai dengan 20? Maka yang harus kita lakukan adalah kita tentukan eh, berapa nilai K. Jadi kita ambil misalnya batas bawah. Tadi batas bawah menurut apa namanya? Menurut teorema Chebyshev nih atau ini batas bawahnya berarti ini kan mu dikurang dengan K sigma. Batas atasnya adalah mu ditambah dengan K sigma. Maka dari sini kita bisa menentukan berapa nilai K-nya. Oke, untuk ini kita gunakan dulu batas batas bawah ya. Mu dikurang dengan K sigma ya. Kita mau mencari nilai K. Nah, perhatikan bahwa di sini batas bawahnya adalah minus 4. Tadi diketahui di soal apa aja? Mu-nya sama dengan 8. Kemudian apa lagi? Nah, mu sama dengan 8, sigma kuadrat sama dengan 9. Nah, kalau sigma kuadrat sama dengan 9, maka kita bisa tentukan, ketahui dari soal, mu sama dengan 8, sigma kuadrat sama dengan 9. Kalau sigma kuadrat 9, maka sigma sama dengan akar dari 9 atau sama dengan 3. Nah, kita masukkan nilai mu 8 dikurang dengan K-nya kita belum tahu, alfanya berapa? 3 ya. 3 sama dengan minus 4. Maka K sama dengan 8 kurang 4, 8 tambah 4, 12 ya. 12 bagi 3 sama dengan 4. Itu dapat dari um, batas bawah. Sekarang kalau kita coba masukkan batas atas, mu tambah K alfa sama dengan batas atasnya adalah ini 20 ya. Sama dengan 20. Nah, masukkan mu 8 ditambah K-nya kita belum tahu, sigmanya 3 sama dengan 20. Jadi K sama dengan 20 kurang 8, 12 ya, bagi 3 sama dengan 4. Nah, jadi kita dapat nilai K-nya adalah 4. Eh, nah, setelah itu kita masukkan ke dalam rumus teorema Chebyshev ya. P peluang minus 4 kecil dari X kecil dari 20 itu besar sama dengan 1 dikurang dengan 1 per K kuadrat. K kuadrat K-nya udah dapat 4. Sehingga K kuadrat adalah 4 kuadrat. Maka peluang antara minus 4 sampai 20 itu lebih besar sama dengan 15 per 16. Oke, bisa dipahami untuk teorema Chebyshev? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.
Ada? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Eh, eh, oke, nah, kalau nggak ada pertanyaan, selanjutnya kuis ya. Tapi sebelum kuis, saya coba absen dulu. Siap. Absen senternya jangan lupa diisi ya. Kita masuk tadi pukul 7.30 ya. Rio, ada? Hadir, Bu. Re- Hadir, Indra, Bu. Indra, Citra Wijaya hadir, Bu. Fauzi, Fauzi hadir, Bu. Zidan, Hadir, Bu. Winarisha, Hadir, Bu. Nurbaiti. Nggak ada, Baiti. Sakit lagi. Oh, ada. Mana suaranya? Ada itu, Bu, tapi suaranya nggak masuk. Oh, saya nggak ada ya. Arif Kurnia, Fania. Arif Kurnia ada? Tania Oke. hadir, Bu. Oke, sebentar.